juru selamat itu harus mati dulu atau tidak harus mati? Ya, saya Pendeta Tan Hoi Nai. Pertanyaannya simpel, juru selamat itu harus mati dulu atau tidak harus mati? Ya, juru selamat itu sudah ada di Perjanjian Lama, ya. Juru selamat pakai J-nya huruf besar, ya, bahasa Inggrisnya Savior. Pertama kali muncul di Alkitab adalah di Perjanjian Lama, yaitu Yesaya 43 ayat 3. Juru selamat itu harus memakai J huruf besar. Kalau pakai J huruf kecil itu bisa saja Ronaldo jadi juru selamat, gol kemenangan di detik-detik terakhir ketika Real Madrid menang melawan Barcelona. Itu Ronaldo juru selamat, tapi J-nya huruf kecil. Ya. Tetapi kalau juru selamat J huruf besar, ya itu sudah mulai ada di Perjanjian Lama. Oke. Yesaya 45 ayat 21 sangat tegas menulis, juru selamat adalah Aku, Tuhan Allah Yahweh, yaitu Yesus yang roh. Ya, cara Allah menjadi juru selamat adalah dengan kasih-Nya, His love, dan belas kasihannya, His pity. Sama sekali tidak harus mati dulu. Sebab Allah sudah roh, maka bisa jadi juru selamat. Yesaya 63 ayat 9. Jadi di Perjanjian Lama, juru selamat itu tidak harus mati. Sebab juru selamat itu harus Allah dan harus roh. Nggak bisa juru selamat itu fisik. Cuman Tritunggal ora waras yang mengatakan Yesus itu walaupun manusia sudah juru selamat. Juru selamat itu nggak bisa kalau fisik manusia nggak bisa. Juru selamat harus roh, harus Allah. Mereka meyakini Tritunggal Maha Sesat ini kan meyakini Yesus itu juru selamat. Tapi bukan Allah, lho iki piye? Juru selamat itu Aku, Tuhan Allah, harus roh itu. Cara Allah menjadi juru selamat sudah tadi ya, dengan HPT, oke. Sekarang juru selamat di Perjanjian Baru. Nah, kita bicara di Perjanjian Baru. Kalau di Perjanjian Lama, juru selamat tidak harus mati. Makanya Habel masuk surga karena beriman pada Yahweh, pada Yesus yang roh. Ya, Abraham, Ishak, Yakub dan semua nabi masuk surga karena semua beriman pada juru selamat. Yesus disebut juru selamat, Yahweh itu disebut juru selamat. Di Perjanjian Lama sudah ada, baru denger ya, bengong ya. Baru denger ya kalian ya. Juru selamat di Perjanjian Baru, Yahweh dibentuk jadi manusia, Yesaya 43 ayat 10. Namanya Yesus. Ketika Yesus sebagai manusia fisik, maka tidak bisa jadi juru selamat. Manusia fisik tidak bisa jadi juru selamat, sebab juru selamat harus roh. Filipi 3 ayat 20, sebagai juru selamat ia harus Tuhan Yesus Kristus yang sudah roh. Ya, maka Yesus mutlak harus mati dulu, lalu bangkit sebagai roh. Barulah Yesus disebut juru selamat. Jadi juru selamat di Perjanjian Baru, Yesusnya harus mati dulu. Very clear di Perjanjian Baru, Yesus yang fisik manusia harus mati dulu, bangkit sebagai Tuhan dan Kristus yang roh, supaya bisa jadi juru selamat. Sebab juru selamat itu harus Allah, harus roh. Salam Pendeta Tan Hoi Nai. Bapak Ibu Saudara, Anda sangat simpel ya. Dengernya sangat simpel kan? Juru selamat itu harus Allah, betul. Tidak pernah ada juru selamat kok fisik. Lah kamu kok ora waras seperti orang nggak waras? Para penyembah Calvinis segitiga, Tritunggal penyembah patung Yesus, suam-suam kuku karismatik, Bapa dalam nama Yesus. Ya, kenapa kamu tidak sadar bahwa juru selamat itu harus Allah? Mari kita tinggikan dan muliakan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Kamu ngerti nggak? Juru selamat itu mutlak harus Allah.
Kalau kamu mengatakan Yesus cuma Tuhan, lalu sebagai juru selamat, tetapi Allahnya tetap bapa iblismu itu, maka kamu penipu, nipu segala nipu, pendusta. Para apologeter penyembah bapa iblis, para apologeter Tritunggal tak kasih tahu kamu penipu. Ya, juru selamat harus Allah. Makanya Yesus harus mati dulu baru jadi juru selamat. Di perjanjian lama enggak, kan Yesusnya sudah roh. Very clear. Penjelasan seperti ini bikin merah kuping para Tritunggal dan Calvinis segitiga. Betul apa betul? Dan Bapa dalam nama Yesus karismatik ya, menyeh-menyeh ya, atau suam-suam kuku dimuntahkan Allah. Wahyu 3:16 ya, orang-orang karismatik enggak pernah ada yang masuk surga. Ya. Calvinis segitiga enggak akan pernah ada. Tritunggal penyembah patung tidak akan pernah masuk surga. Tak kasih tahu. Ya. Kalau mau masuk surga jadilah orang Kristen. 1 Petrus 4 ayat 16 itu. Sebagai orang Kristen memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Kalau Anda mau cari tahu Kristen itu apa, carilah ayat Alkitab yang ada kata-kata Kristen. Ada 6 ayat di Alkitab itu, kata Kristen itu ada 6 ayat. Tapi yang menjadi definisi Kristen itu 1 Petrus 4:16. Baca itu, ndet. Para pendusta. Kalau kamu mau cari tahu kita itu Kristen apa enggak sih, kamu cari ayat Alkitab yang ada kata Kristen. Ada 6 ayat. Protestan enggak ada Pak, enggak ada. Karismatik enggak ada, Katolik enggak ada, Advent kagak ada, Saksi Yehova kagak ada, Elohim enggak ada. Yahweh apa itu? Adonai enggak ada, Hashim enggak ada, Yehova enggak ada. Yang ada itu Nasrani. Kalian semua tergabung dalam Nasrani. Ya. Kisah 24 ayat 5. Nasrani masuk surga enggak? Enggak. Ya. Yang masuk surga mana? Cuman Kristen. Gampang kok. Kristen aja udah. Kristen Alkitabiah. Ya. Very clear ya. Jadi juru selamat itu apakah harus mati dulu atau tidak Pak ADD? Di perjanjian lama nggak harus mati. Ya, berlangsung sekitar 6.000 tahun. Sejak dari Adam sampai nanti era Maleaki, 6.000 tahun sampai Yesus lah. Baru sampai tahun 33 Masehi ya. 33 Masehi kan Yesus mati disalib, bangkit. Nah, ketika sudah bangkit baru Yesus bisa disebut juru selamat. Ya. Simple toh? Simple ya. That's it. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Ikut sekolah Alkitab supaya pinter di atas rata-rata, dibaptis ya. Supaya namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Bohong kalau ada penyembah Bapa masuk surga. Bohong kalau ada Tritunggal masuk surga. Bohong kalau ada penyembah Bapa bisa selamat masuk surga. Bohong. Nipu senipu-nipunya. Kalau mau selamat, sembahlah Tuhan Allah Yesus Kristus. Ya, jangan diperintil-perintil. Tuhannya Yesus, juru selamatnya Yesus, kalau Allahnya Bapa, go to hell, ke neraka kamu. Ya, nggak bisa, Yesus itu nggak bisa tawar-menawar ya. That's it. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya. Amin.